Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Padepokan Roy Sejati. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Sultan Sepuh Jainuddin II Pangeran Heru Arya Tanarja dari Kasepuhan Cirebon, dan juga Kiai Matsani Abdurrahman dari FPN Forum Persatuan Nasional, dan juga dengan dari Laskar Maung Bodas Kang Roni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah sosok macan putih yang bahasa ininya Maung Bodas, yang identik dengan sosok ternama dari Kerajaan Pajajaran, Kanjeng Prabu Siliwangi. Untuk mengupas cerita tersebut, kita langsung saja menanyakan kepada kisahnya kepada Sultan Sepuh Jainuddin II selaku anak keturunannya. Kepada Sultan Sepuh dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam sebuah momen yang sangat luar biasa. Pastinya kita diberikan nikmat sehat ya, dan juga panjang umur, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk kita bisa berkumpul dan bercerita sebuah kisah dari perjalanan leluhur kita. Ya, sekilas mengenai Laskar Maung Bodas atau Macan Putih ini merupakan sebuah simbol dari leluhur kita, yaitu Yang Prabu Siliwangi, di mana Yang Prabu Siliwangi ini mempunyai sebuah pendamping ya, yaitu macan belang dengan macan putih. Nah, Laskar Maung Bodas ini pada kejayaan di Pajajaran sendiri ini merupakan sebuah prajurit andalan, pasukan-pasukan andalan dari Pajajaran, di mana yang pada tahta turunannya ini dipegang oleh Pangeran Cakrabuana ya. Nah, pada kejayaan Kesultanan Cirebon ini, bahwa Laskar Maung Bodas ini selalu menjadi garda pelapis terakhir lah, pelindung terakhir ini, menjadi pasukan elit kalau dibilang mah Kopassusnya ya dulu itu. Jadi ketika pasukan di dalam keraton itu ada yang namanya Kesultanan Cirebon ini, itu yang namanya Laskar Macan Ali ya. Nah, Laskar Macan Ali ini adalah pasukan khusus yang memang ada di dalam keraton, dengan simbolnya bendera Laskar Macan Ali yang ada melambangkan pedang Zulfikar, dan juga ada kalimat tauhid di sana ya. Nah, Laskar Maung Bodas ini merupakan pasukan yang memang pasukan elitnya dari Pangeran Cakrabuana yang memang berada di Panjalu ya. Makanya kalau di Panjalu itu terkenal dengan simbol-simbol patung macan putihnya ya. Nah, inilah pasukan-pasukan elit yang memang menjadi penjaga dari Kesultanan Cirebon. Di saat Pajajaran ini sudah tidak ada, maka kejayaan itu muncul itu Kesultanan Cirebon. Nah, Laskar Maung Bodas inilah dipegang komandonya itu oleh Pangeran Cakrabuana. Jadi ada beberapa pasukan dari keraton ini, Keraton Pakungwati ini ya, pada kejayaan Kesultanan Cirebon itu, di Kuningan itu jadi ada beberapa 3 lapis. Yang pertama itu Laskar Bandarasa, itu Laskar Cakrabuana juga yang terletak di wilayah Kuningan. Itu kalau saat ini adalah desanya Desa Bandorasa. Nah, di sana tempat latihan perangnya, tempat pembuatan senjatanya segala macam itu masih ada patilasanya di sana, di kaki Gunung Ciremai. Nah, Laskar Bandarasa ini adalah pasukan yang memang menjadi pasukan pertama ketika Cirebon ini dalam keadaan genting. Nah, pasukan inilah yang turun duluan karena wilayahnya lebih dekat kepada Cirebon. Yang kedua adalah Laskarnya Arya Kemuning, itu Laskar Kuda Putih.
Nah, Laskar Kuda Putih pasukan yang paling ditakutkan juga oleh kolonial waktu itu, oleh penjajah, karena Laskar Kuda Putih ini, para pangeran-pangeran yang menggunakan tunggangan kuda putih ini sangat luar biasa beraninya ya. Salah satunya yang membebaskan Jakarta, yang memerdekakan Jakarta itu adalah Pangeran Kuningan, dikenal dengan Pangeran Ewangga, yang makamnya ada di Kuningan di Telkom. Nah, lapisan ketiga ini Laskar Maung Bodas ini. Laskar Maung Bodas ini laskar terakhir yang memang di mana ini sapu bersihnya, pasukan sapu bersih lah. Jadi kalau ketika Cakrabuana ini sudah bahasanya Nista Maja Utama, 2 pasukan sudah turun ini, nah yang ketiga ini kalau sudah turun berarti sudah Nista Maja Utama. Nah, jadi seyogyanya ketika saat ini, karena saya merupakan bagian dari turunan dari Pangeran Cakrabuana dan keluarga besar Kesultanan Cirebon, maka laskar itu mulai saya hidupkan kembali secara dohirnya ya. Jadi Laskar Maung Bodas ini bukannya ormas ya, bukannya LSM ataupun organisasi-organisasi yang lain, tapi ini laskar adat di Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon yang saya pimpin ya. Walaupun saat ini memang Kasepuhan sedang dalam sengketa, dalam permasalahan konflik, yang terdapat 4 sultan di sana termasuk saya, yaitu silakan saja publik akan menilai. Yang jelas Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon pembaharuan versi saya menghidupkan semua laskar-laskar adat dari leluhur, seperti Laskar Bandarasa, Laskar Kuda Putih, dan Laskar Maung Bodas Cakrabuana. Seperti itu. Baik, kesempatan kali ini kita juga akan menanyakan langsung kepada perwakilan dari Laskar Maung Bodas, gitu kan, Kang Pangeran Roni, apakah spirit perjuangannya antara Laskar Maung Bodas yang sekarang, di era yang sekarang dengan eranya Prabu Siliwangi masih sama atau ada tambahan atau gimana? Silakan. Dari saya pribadi, karena terpanggil. Spiritnya ada ya, masih ada. Ya, terus untuk ininya karena langsung dipimpin oleh Mama Sultan, kita satu komando. Ada panggilan juga mengenai apa, kan ada sengketa di Kesepuhan nih, ada terpanggil nih dari tempat tinggal yang sekarang untuk untuk Karawang juga bergabung gitu. Siap, terus mendampingi ya. Mendampingi, siap. Sampai kemana aja kita ikut. Satu komando sama Mas Sultan. Ya, baik. Siap. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kepada Kiai Mas Sani Abdurrahman untuk menambahkan mengenai kisah legenda mengenai Macan Putih Maung Bodas yang menjadi sosok pendamping dari Prabu Siliwangi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Sultan Zainuddin II tentang sejarah Laskar Maung Bodas sebagai pasukan khusus Keraton Cirebon. Lalu juga sudah distatementkan oleh Pangeran Roni tentang kesetiaan dan panggilan Laskar Maung Bodas untuk setiap saat mengawal sultannya. Jadi kalau sekarang barangkali menjadi pas pampres dan kopassusnya itu Laskar Maung Bodas. Memang kalau kita flashback ke belakang tentang histori daripada filsafat maung atau harimau yang memang menjadi ciri khas di tataran Sunda, Jawa Barat, itu konon ada alkisah saat itu Prabu Siliwangi yang memang saat itu menjadi raja yang bijaksana, yang berkarisma. Maka sang raja Pajajaran ini yang merupakan kerajaan besar tidak hanya duduk di singgasananya di istana yang di Pakuan, yang di Bogor. Namun sang raja memiliki kepedulian, perhatian terhadap rakyatnya yang ada di pelosok-pelosok. Jadi kita bayangkan saat itu kerajaan besar
dengan wilayah teritorial yang sangat luas, bagaimana bisa memperhatikan rakyatnya yang tersebar, penetrasinya ada di wilayah yang sangat luas. Ini kan luar biasa. Makanya saat itu Prabu Siliwangi melakukan sebuah perjalanan dalam rangka tugas siar untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya, artinya pengarahan terhadap rakyatnya. Jadi dari beberapa titik wilayah itu sang raja dia mengembara sambil memperhatikan rakyatnya kekurangannya adanya di mana, tentang kesejahteraan dan kenyamanan dan kedamaiannya. Apakah dari sisi kebutuhan hidupnya, atau dari sisi misalkan keamanan, karena saat itu masih banyak sekali para penjahat, begal dan sebagainya. Maka Prabu Siliwangi melakukan perjalanan itu dalam rangka bahwa sang raja menaungi rakyatnya. Ini luar biasa. Sampai-sampai sang raja ini ketika dia bepergian untuk bepergian memperhatikan rakyatnya, sama-sama ada rakyatnya juga yang nggak tahu dia itu rajanya itu kan, karena kadang-kadang nyamar. Jadi Prabu Siliwangi itu tidak memakai mahkota, lalu pakaian kebesarannya itu kalau keliling-keliling wilayahnya, dia hanya pakaian biasa saat itu, sehingga banyak orang rakyatnya sendiri nggak kenal terhadap rajanya, tapi rajanya sangat perhatian apa sih kekurangannya. Nah, pada saat sejarah perjalanan, sampailah saat itu di Majalengka. Jadi di Majalengka itu ada sebuah curug yang namanya Curug Sawer. Itu artinya dia air terjun. Saat itu wilayah pada masa abad ke 14, 15 itu tidak seperti sekarang yang ramai betul. Hutan belantara, mungkin bagi saat itu menyeramkan. Maka ketika melakukan perjalanan itu, di tengah jalan dihadang saat itu oleh para siluman atau jin yang berbentuk macan putih. Saat itu diserang, dan saat itu karena Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang sakti mandraguna, punya kemampuan dalam bidang bela diri dan kanuragan, maka sang macan-macan siluman ini itu tidak pernah mampu melukai Prabu Siliwangi. Dan akhirnya juga terbalik, akhirnya pasukan macan ini itu yang luka-luka oleh Prabu Siliwangi. Karena pasukannya ini luka-luka, akhirnya di belakang itu Raja Macan Putihnya, Raja Mongbodasnya itu hadir tuh kan, membela, dan berkelahilah Prabu Siliwangi dengan jin atau Khodam Macan Putih ini yang merupakan raja dari Mongbodas. Nah, saat itu Prabu Siliwangi tetap menang itu kan, karena ya namanya manusia kan tetap makhluk yang sempurna. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok saat itu bisa bertarung antara manusia dan jin atau khodam? Jadi Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini satu tempat, tapi beda frekuensi, beda dimensi. Manusia dengan hewan dengan tumbuhan satu frekuensi, jin, malaikat, tapi di satu tempat, tapi ada pembatasnya, dan hanya ada orang-orang yang punya indra keenam itu yang bisa melihat itu. Nah, saat itu juga maka Raja Mongbodas ini itu kalah oleh Prabu Siliwangi. Karena kalah, ini kan kalau seorang raja yang bijak itu ketika bertarung dengan sesama manusia ataupun dengan jin atau raja jin yang berbentuk macan putih, raja itu penuh kasih sayang. Ketika sudah mengalahkan dan ada luka, maka dia segera memperhatikan dan langsung mengobati. Itulah yang membuat yang namanya Raja Mongbodas jin ini simpatik dengan raja ini. Karena kan biasanya kan ketika bertempur belum tentu dia ikut. Bisa kayak kabur ya kan, nggak mau kenal lagi. Tapi karena ini luar biasa, ini raja manusia yang sama rakyatnya perhatian, peduli, karismatik, bijaksana, dan sama makhluk jin atau Khodam Mongbodas pun ini perhatian juga. Sehingga saat itu Raja Jin Khodam Mongbodas ini itu langsung berjanji, wahai Prabu Siliwangi, aku telah engkau kalahkan dengan bijaksana, dan aku tahu ilmuku masih di bawahmu.
tapi engkau masih mengasihi aku dan kami. Maka mulai hari ini kami akan setia kepadamu. Artinya setia menjadi pengikutnya dan menjaganya. Nah, ini nanti ada perspektif keilmuan. Artinya kan kalau dalam Islam itu ada ulama juga sebenarnya yang melarang berhubungan dengan jin dan khodam. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan, tapi dengan syarat. Syaratnya bahwa manusia itu tauhidnya sudah kuat dan secara syariatnya itu sudah kuat. Hanya orang-orang tertentu saja, ya kan? Jangan sampai tauhidnya belum kuat maka dia akan terbawa. Jadi supaya kuat maka dia harus tauhidnya kuat sehingga menjadi imam bagi kalangan kaum jin untuk keislamannya, ya kan? Karena Nabi Muhammad juga Rasul waktu itu ketika dia berceramah syiar agama di Masjid Nabawi, makhluk jin juga mendengarkan. Jadi tetap yang namanya jin muslim itu mereka tetap Rasulnya adalah Nabi Muhammad, ya kan? Perlu pengarahan, makanya ada beberapa ulama itu yang bisa mengendalikan sehingga dia tidak terpengaruh. Tapi kalau yang belum siap ya hati-hati, jangan juga, ya kan? Karena nanti bisa sensitif karena nggak boleh. Nah, ketika itu maka khodam macan Maung Bodas ini selalu menyertai, selalu menjaga. Nah, ketika itu maka Prabu Siliwangi, karena kan senjata ciri khas daripada Sunda itu kujang. Ketika dibuat oleh ahli besi kujang, maka gagangan kujang itu berbentuk kepala harimau. Dan disitulah Prabu Siliwangi meminta kepada Raja Maung Bodas untuk bersemayam di gagang kujang itu, agar ya kan ikut serta setiap hari menyertai Prabu Siliwangi, dan itu menjadi senjata pamungkas saat itu. Nah, akhirnya ciri khas harimau atau macan itu menjadi menempel itu di mindset masyarakat Sunda. Jadi kalau sekarang itu ada banyak patung, lukisan, sampai ke komando militer, kan, sampai ke polisian, itu biasanya kalau di depan itu kan ada patung macan itu kan, ciri khas macan. Jadi Sunda itu berciri khas tentang macan secara filsafat. Filsafatnya kenapa macan? Macan itu pemberani dan tegas. Makanya saat itu raja-raja dan panglima di Pajajaran memiliki ciri khas berani dan tegas. Itulah kenapa mereka dihormati di kala itu. Nah, jadi ada sebuah filsafat yang memang melekat dalam hal ini, bahwa Maung Bodas atau macan putih atau lodaya atau macan belang menjadi ciri khas daripada tataran Sunda. Walaupun kalau kita lihat di Sumatera ada macan Sumatera, di Jawa ada macan Jawa, ya kan, apalagi di Afrika ada macan, ada singa, di Siberia ada macan Siberia. Nah, cuma keunikan di Pajajaran dan tataran Sunda, filsafat macan ini menjadi filsafat simbol keberanian dan simbol ketegasan. Ini luar biasa nih. Maka kalau menjadi pimpinan, apalagi saat ini, kita juga harus bisa juga seperti itu, berani dan tegas demi kebaikan agar rakyat juga bisa terlindungi dan merasa nyaman dan sejahtera. Nah, terkait saat itu sudah mulailah yang namanya Maung Bodas ini melekat di Prabu Siliwangi sebagai khodam atau pendamping yang ini membantu. Jadi kalau keselamatan tetap aja kita memohon doanya sama Allah Subhanahu wa taala, doa keselamatan. Dan dengan adanya pendamping khodam seperti ini hanya sebagai alat pembantu saja, ya kan? Jadi bahwa khodam yang ada di Prabu Siliwangi itu menjadi sebuah teman saja, sama seperti kita, sesama teman saling bantu, tapi tetap Tuhannya, Tuhan kita dan Tuhan khodam jin itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita tetap tidak bergeser kepada tataran musyrik dan syirik, tetap seperti itu. Dan pada saat itu juga Prabu Siliwangi ditemani oleh Maung Bodas sampai ke hutan Sancang sana. Karena saat itu kan ada pertemuan di kerajaan Islam di Cirebon, walaupun itu anak-anaknya juga, dan Banten. Ketika itu Prabu Siliwangi sampai saat itu
konon dalam sejarah daripada kitab cerita sejarah itu kan ada beberapa versi tuh. Ada yang menyatakan bahwa versinya Prabu Siliwangi ngahiang, menghilang atau berpindah ke alam sana. Dan dia punya wangsit. Ketika aku tidak ditemui, maka lihatlah tingkah laku harimau. Artinya bahwa kalau sekarang Prabu Siliwangi sudah meninggal dunia ataupun sudah tidak ada saat ini, maka anak cucunya dan rakyatnya kalau melihat Prabu Siliwangi, ya karakter tingkahnya sama seperti macan itu, harimau. Ya kan? Harimau itu tadi berani, tegas, lalu juga selalu dia tidak menoleh ke belakang. Jadi semuanya dia sangat percaya diri sekali. Makanya barangkali keterkaitan terhadap dibentuknya Laskar Maung Bodas, artinya bahwa pasukan khusus seperti Kopassus ataupun Pas Pampresnya Sultan, bahwa Laskar Maung Bodas ini bertugas dan setia kepada Sultan dan Keraton Cirebon. Makanya sampai sekarang pun dia kalau bagi kita saat ini dia harus profesional dan syariatnya mesti tetap bersyariat kepada Islam. Lalu bagaimana tetap bahwa kerajaan dan sultan ini bisa terjaga dan bisa melaksanakan aktivitasnya dalam tugas kesultanan. Ada semacam ciri khas yang unik. Yang tadi saya ceritakan itu kan adalah bagaimana perspektif daripada adat budaya, mindset orang Indonesia terhadap hubungannya dengan makhluk horizontal. Tapi abad ke-16 menurut Gubernur Jenderal VOC itu John Kampwitz, bahwa saat itu ada peneliti dari Belanda namanya Scipio. Peneliti Belanda ini melakukan penelitian terhadap sikap tingkah laku Prabu Siliwangi saat itu. Karakternya sampai waktu itu dia melihat masuk ke dalam singgasana Prabu Siliwangi, keraton singgasananya. Ternyata singgasananya agak lebih tinggi. Ternyata itu berkabut dan berasap. Dan saat itu orang Belanda yang notabene orang Eropa, yang nalar logikanya lebih dimunculkan di depan dibandingkan nalar daripada irasionalnya. Ternyata dia melihat ada pasukan Maung Bodas itu yang menyertai mengelilingi singgasananya. Sehingga tulisan penelitian ini ditulis sama Scipio itu. Ya kan, artinya orang Belanda yang rasional dibuat irasional dalam tulisannya itu kan. Nah, itulah merupakan sebuah bukti, ya kan, bahwa bukti tentang bagaimana ada khodam yang mendampingi Prabu Siliwangi secara horizontal dibuktikan oleh peneliti Scipio yang diarsipkan di Museum Belanda. Tambahan kepada Sultan Sepuh untuk menambahkan mengenai kisah tentang Maung Bodas. Iya, terima kasih. Ya, tadi apa yang dipaparkan oleh Kiai Matsani bahwa tentang Laskar Maung Bodas ini ya memang demikian ya. Nah, pentingnya bahwa saat ini kenapa saya menghidupkan simbol-simbol itu lagi, karena sudah waktunya Pajajaran ini bangkit ya. Jadi kalau dulu kita sering dengar adalah Pajajaran anyar ya, Pajajaran baru gitu ya. Sebenarnya kalau saya lebih cocoknya adalah Pajajaran reborn, Pajajaran bangkit kembali gitu ya. Jadi kalau Pajajaran anyar, Pajajaran baru gitu kan kesannya baru. Tapi kalau Pajajaran reborn atau bangkit kembali, seluruh para putra turunan yang memang berdarah Pajajaran ini ngadeg deui, berdiri deui. Nah, saya yang mempunyai simbol itu menghidupkan kembalilah laskar-laskar adat keraton leluhur kita ini untuk bisa dijadikan edukasi kepada para putra turunan yang lainnya dan generasi-generasi muda bahwa Laskar Maung Bodas Cakrabuana yang dulunya laskar adat keraton dari Pangeran Cakrabuana ini benar nyata dan ada. Jadi agar juga laskar ini tidak dijadikan cerita mitos ya, tidak dijadikan hoax saja ataupun cerita bunga tidur saja, tetapi benar adanya. Dan
di zaman kepemimpinan saya ini di Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, pembaharuan ini kita hidupkan kembali yang namanya laskar adat leluhur kita, sehingga marwah leluhur itu kembali lagi untuk pada kejayaannya, untuk bisa bersinergi dan bersama masyarakat pastinya. Seperti itu paling yang bisa saya sampaikan. Baik, demikian sekilas kisah mengenai sosok harimau putih yang mendampingi Prabu Siliwangi dalam perjalanan hidupnya. Gitu kan, kami ucapkan terima kasih kepada Sultan Sepuh atas kesediaan waktu yang menjelaskan, kepada Kiai Mat Sani, kepada Pangeran Roni. Itu kan yang kisah itu yang akhirnya tentang Maung Bodas ini masih terus dijaga spiritnya dan dibangkitkan kepada anak keturunannya untuk senantiasa berjuang menjaga nama baik leluhurnya di wilayah Keraton Kesepuhan Cirebon khususnya, dan kepada masyarakat Pasundan. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi